Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar hari ini semuanya? Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat dan tetap semangat menjalani ibadah puasa di hari ini. Insyaallah taala pada hari ini Ustadz akan berkisah 30 kisah dalam Al-Quran yang insya Allah hari ini akan berjudul keteguhan iman Nabi Ismail alaihissalam lewat mimpi sang ayah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengabadikan kisah ini dalam Al-Quran, dalam surat As-Saffat dari ayat 100 sampai dengan ayat 110. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi habli minas salihin. Fabasysyarnahu bighulamin halim. Falamma بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا Inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Wa fadaynahu bizibhin 'azim. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Salamun 'ala Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Shadaqallahul azim. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, berikanlah aku keturunan yang termasuk golongan orang-orang yang saleh. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dengan doa seperti ini? Alasannya adalah karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam melihat kaumnya pada saat itu, ya, keadaan mereka sangat-sangat rendah sekali. Entah itu dari akhlaknya, dari moralnya, maupun ya cara mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian setelah berlalu lamanya, Nabi Ibrahim pun berdoa dan Allah pun kabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Allah memberikan kabar gembira dengan lahirnya Nabiuna Ismail alaihissalam, dan beliau disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bighulamin halim. Halim adalah artinya sabar, ya, menerima dan tulus, ya, atas segala sesuatu. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, mendidik Nabi Ismail alaihissalam dengan didikan tauhid, dengan didikan, ya, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, dengan didikan akhlak yang mulia, dengan didikan, ya, Rabbani, sesuai dengan wahyu yang Allah turunkan kepada beliau, sehingga tumbuhlah Nabi Ibrahim menjadi seorang anak yang saleh, masya Allah, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, ya, sehingga Nabi Ismail alaihissalam ketika beranjak mau dewasa, dan pada saat itu orang tuanya Nabi Ibrahim alaihissalam sangat sayang sekali kepada beliau. Kenapa? Karena beban
ya, beban mendidik beliau sudah berkurang, ya, karena pikiran beliau sudah, ya, bisa memahami apa yang orang lain katakan kepadanya. Dan Nabi Ismail pun apa? Sudah, ya, bisa membantu orang tuanya dan meringankan beban orang tuanya. Masya Allah, tabarakallah. Tapi apa yang terjadi setelah itu semua? Setelah kasih sayang, setelah rasa cinta yang sangat dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah pun menurunkan wahyu melalui mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu apa? Beliau bermimpi, ya, beliau itu menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Maka karena beliau tahu anaknya sudah mengerti apa yang beliau ucapkan, beliau pun berkata di kemudian hari, "Wahai anakku," Nabi Ismail alaihissalam, "Wahai anakku, sesungguhnya tadi malam ayahanda sudah bermimpi." Dan kita tahu mimpi para nabi dan rasul merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. "Sesungguhnya aku bermimpi di dalam mimpiku bahwasanya aku menyembelihmu, wahai anakku. Maka aku ingin meminta pendapatmu, apa yang kamu lihat dari hal tersebut?" Kemudian setelah Nabi Ismail alaihissalam mendengarkan apa yang sudah dikatakan ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, apa yang dikatakan Nabi Ismail? Apa yang dikatakan? Ya, ayahnya sangat sayang sekali kepada Nabi Ismail, dan Nabi Ismail pun sangat sayang kepada ayah dan bundanya, ya, dan ingin selalu berbakti kepada mereka berdua. Apa yang dikatakan? Tidak mau? "Oh sudah, saya akan kabur saja." Atau sudah, itu bukan perintah, ini membangkang dan sebagainya. Tidak, sahabat surga sekalian. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ismail alaihissalam? Nabi Ismail berkata, "Qala ya abati fa'al ma tu'mar." Wahai ayahandaku yang kucintai, lakukanlah apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Ya, wahai ayahku, lakukanlah apa yang telah Allah perintahkan kepadaku, ya, dan kepadamu. Niscaya engkau akan, ya, satajiduni insyaallahu minas sabirin, mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Masya Allah, tabarakallah. Bayangkan sahabat surga sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ismail alaihissalam di waktu beranjak di remaja, beliau ketika datang perintah dari Allah, meskipun perintahnya itu sangat berat sekali, ya, kenapa? Karena ini mencangkut nyawanya sendiri, ya, dia akan disembelih. Tapi jawaban Nabi Ibrahim dengan tegas, dengan penuh ketakwaan, dengan penuh ketaatan kepada Allah, beliau berkata, "Lakukanlah wahai ayahandaku." Masya Allah, tabarakallah. Maka singkat cerita, Nabi Ibrahim pun, ya, melaksanakan, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala, dan pelipis Nabi Ismail pun diletakkan di tanah, ya. Kenapa diletakkan seperti itu? Supaya Nabi Ibrahim tidak merasa iba, tidak merasakan sedih ketika dia akan menyembelih anaknya. Dia, pisaunya pun sudah terasah dan sudah ingin disembelih anaknya, tapi ketika itu datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. "Wa nadainahu ayya Ibrahim," dan kami pun memanggil Nabi Ibrahim alaihissalam, "Qad saddaqta ru'ya," engkau telah membenarkan mimpimu itu. Atau maksudnya di sini adalah tafsirnya perintah kepadamu itu. Maka Allah Subhanahu wa taala pun, ya, menggantikan yang tadinya Nabi Ismail akan disembelih, ya, dengan hewan kurban ataupun hewan sembelihan yang besar, yaitu berupa kambing yang besar. Subhanallah, Masya Allah. Inna kadzalika najzil muhsinin. Begitulah Allah Subhanahu wa taala, ya, membalas untuk mereka orang-orang yang berbuat kebajikan. Sahabat surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadabbur ayat yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah pertama, kesabaran dan keteguhan serta keistiqomahan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan, ya, keturunan yang saleh. Dan alhamdulillah atas izin Allah, dengan begitu, ya, Allah kabulkan doanya. Yang kedua adalah kita melihat, ya, pendidikan anak sejak dini dengan pendidikan Al-Quranul Karim, dengan pendidikan yang baik didasari oleh tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka akan melahirkan generasi yang luar biasa, yang sabar, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya yang dilakukan oleh nabi kita, Nabi Ismail alaihi salam. Ya, kemudian berikutnya adalah yang bisa kita ambil dari ayat ini, semua yang kita miliki, sahabat surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah milik Allah. Baik materi maupun apapun itu yang kita miliki, anak kita, semuanya, ya, itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa Ustaz sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah taala kita akan kembali ya menonton episode Eshaki Berkisah ya di episode selanjutnya, dan terus pantengi ya channel ya Eshaki ya Sekolah Hafidz Quran ini dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat untuk kita semua. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih atas perhatiannya. Sekolah Hafidz Quran bertauhid, berbakti, cerdas, berakhlak. Allahu Akbar. Ayo ngaji di Eshaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.